kuantum rezeki. Jadi ini adalah sebuah program yang saya bina dari apa yang pernah saya lalui di dalam kehidupan. Bagaimana saya bisa melewati utang miliaran, billion dalam rupiah. Dalam keadaan tidak punya pemasukan, bisa saya bayar tanpa uang. Ya, ada uang sedikit tapi tak sebanyak itu. Nah, kemudian bagaimana saya boleh beli kereta, beli rumah tanpa harus keluarkan uang. Banyak orang berpikir bahwa everything needs money, kan gitu ya. Everything need money, tapi ternyata tidak. Everything need Allah. Semua hal butuh Allah. Saat Allah berkehendak, saat Allah meridhoi kita, saat Allah ingin memberikan kita rezeki, tak perlu ada uang, tak payah ada uang, Allah akan berikan langsung apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. So, berprasangkalah yang baik. Minda kita, ya, mindset kita harus senantiasa berpikir yang baik-baik. Karena jika kita berpikir yang baik, Allah akan berikan yang baik-baik pula. Ada setidaknya 7 hal yang saya share di Kuantum Rezeki. Pertama, berserah diri. Kedua, keyakinan yang teguh dan doa. Ketiga, kita harus punya karakter yang kuat, ya, strong character. Kemudian kita harus push ourselves untuk disiplin menahan diri. Kemudian kita tebarkan kebaikan, tebarkan manfaat hidup, jangan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk umat, untuk masyarakat, ya. Karena ya nanti saya share lebih banyak. Kemudian ikhtiar pun harus maksimal dalam keadaan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Baru kemudian jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur. Seringkali kita bersyukur hanya di saat-saat mendapatkan rezeki yang besar. Padahal setiap hari Allah berikan rezeki yang mungkin kita anggap kecil, tapi Allah tak melihat rezeki kita besar atau kecil. Yang Allah lihat adalah seberapa bersyukur kita kepada Allah. Nah, untuk memahami hal itu, saya ingin lanjutkan agar sahabat semua memahami. Tuan-puan sekalian, saya ingin jelaskan satu hal mengenai kuantum rezeki. Kita bahas dulu tentang 8 pintu rezeki. Berbicara tentang 8 pintu rezeki, ya, pintu rezeki itu ternyata Allah sudah siapkan sebanyak 8 tempat di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan setidaknya, mungkin lebih dari 8. Tapi yang saya temukan di Al-Quran, itu setidaknya ada 8. You can capture the slide, ya. Dan saya tak nak jelaskan ayat Al-Qurannya karena waktu kita sangatlah sedikit, tapi saya akan jelaskan makna-maknanya saja. Yang pertama adalah rezeki yang telah Allah jamin, di mana jauh sebelum kita terlahir ke dunia di Lauhul Mahfuz Allah sudah menyiapkan rezeki-rezeki kita dari kita lahir hingga kita meninggal dunia. Tentu Anda pernah mendengar hal ini. Kita kerja tak kerja, kita bisnes tak bisnes, kita ikhtiar tak ikhtiar, kita tetap akan dapat rezekinya selama kita masih ada umur. Itulah rezeki yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Rezeki kedua adalah rezeki karena usaha. Usaha itu maksudnya ikhtiar. Ya, jadi kalau kita tak kerja, kalau kita tak bisnes, kalau kita tak berusaha, tak bersusah payah, maka rezeki ini tak boleh kita dapat. Itu tipe yang kedua, pintu rezeki yang kedua. Pintu rezeki yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur. Banyak orang bersyukur hanya ketika dia mendapatkan sesuatu yang besar. Misalnya ketika dia dapat berapa ya, 300.000 ringgit, baru kemudian terima kasih Allah, Alhamdulillah, kita dapat kereta baru, Alhamdulillah, kita dapat rumah baru, Alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Tapi ketika kita dapat 10 ringgit, 100 ringgit, kita lupa bersyukur kepada Allah. Mungkin kita mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi hati kita tak sungguh-sungguh bersyukur yang sama, ya, yang persis seperti ketika kita dapat nikmat yang besar. So, caranya sederhana. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kenapa sekarang kita jadi banyak masalah, banyak problem? Oh, mungkin kita lupa mensyukuri rezeki-rezeki hal-hal kecil yang sudah Allah berikan ke dalam diri kita. Sehingga apa? Barang siapa lupa atau mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Karena kita lupa mensyukuri hal-hal kecil, maka Allah uji, Allah kasih, Allah berikan masalah, ujian, soalan yang membuat hidup kita semakin teruk.
Nah, maka dari itu bersyukurlah mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil, sampai hal-hal yang besar di dalam kehidupan. Agar apa? Agar Allah tambah terus nikmatnya. Ingat, rezeki-rezeki yang besar berawal dari syukur kita terhadap rezeki yang kecil. Kemenangan-kemenangan besar kita berawal dari kemenangan-kemenangan kecil kita. So, syukuri hal-hal yang ada di dalam diri kita. Bang Edvan, saya nak punya anak soleh. Kenapa anak saya ini nakal sangat, Bang Edvan? Ibu mengkufuri nikmat, bapak mengkufuri nikmat, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau anak kita nak jadi anak soleh di kuantum rezeki, jangan keluhkan kenakalannya, tapi katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah kau berikan aku anak di saat saudaraku yang lain tak memiliki anak. Maka Allah akan tambahkan nikmatnya, anak kita ditambah soleh, ditambah rezeki, ditambah baik, ditambah kenikmatan. Bang Edvan, saya ini supervisor. Saya nak jadi manajer. Gimana caranya? Syukuri supervisor Anda. Level Anda saat ini, Allah akan tambah nikmatnya. Nah, kurang lebih macam itu, singkat saja. Kemudian yang keempat adalah rezeki yang tak terduga. Rezeki yang tak terduga adalah ketika kita ikhtiar coba jual produk kita ke si A, ya ke si A, ke si B, C, D, E, ternyata semua reject, tak nak beli produk kita. Ternyata si Z, ya, si F, si G, si G. Ini susah karena bahasa Indonesia itu dari Belanda A B C D E, bahasa Malaysia A B C D E. Nah, artinya apa? Kita coba ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dia tak nak beli. Tiba-tiba ada orang keempat, orang kelima, kita tak presentation, kita tak tawarkan, dia nak beli produk-produk kita. Itulah rezeki yang tak terduga. Yang kelima adalah rezeki kerana istighfar. Bapak Ibu, tuan-puan sekalian, di dalam hidup sesungguhnya Allah berikan kita rezeki selayaknya hujan turun dari langit. Setiap hari itu berturun banyak. Tapi kita seringkali punya yang namanya payung, umbrella, ya, payung yang membuat hujan itu tak mengenai badan kita, diri kita. Akhirnya apa yang terjadi adalah hujan-hujan itu, ya, rezeki-rezeki itu tak sampai kepada diri kita. Pertanyaan saya adalah apa payung yang dimaksud? Apa penghalang rezeki kita? Penghalang rezeki kita adalah dosa-dosa kita pada orang tua, pada suami, pada istri, bahkan pada anak yang paling sering kita tak sadari, itu adalah dosa-dosa yang membuat rezeki kita terhalang. So, kuncinya kata Rasulullah, beristighfar, berwudu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah rezeki kerana menikah. Orang belum menikah, rezekinya boleh dikata dia guru saya bilang, Edvan, kalau kamu belum nikah, fakir, Van. Kamu fakir. Gimana caranya saya bisa jadi kaya, Ustaz? Ustaz saya bilang, menikahlah. So, saya menikah di usia 20 tahun. Ya, saya menikah di usia 20 tahun. Mungkin sebagian dari Anda, tuan-puan sekalian, bertanya, Bang Edvan, tapi banyak kan? Kita tengok orang sudah menikah, tapi dia tak boleh banyak harta, tak boleh punya banyak harta. Ya, gimana itu Bang Edvan? Karena pernikahan adalah pintu rezeki. Banyak orang punya pintu rezeki, tapi dia tak boleh buka pintunya. Tak tahu cara buka pintunya. Okay, so gimana cara kita boleh buka pintunya? Caranya adalah bahagiakan pasangan kita, berikan yang menjadi hak-hak dia, kasih sayang, cinta, ilmu agama, ya. Jika Anda seorang lelaki, maka pimpinlah dia menuju surga. Itulah cara kita membuka pintu pernikahan. So, kita punya banyak, ada orang 1, 2, 3, 4, ya, pintunya ada 4. Tapi dia tak pernah buka, ya, dia tak boleh dapat rezeki lebih. Gitu. Akhirnya tidur di dalam kereta sendirian. Ya. Ya, semua menolak dia dari 4-4-nya. Ya. Oke. So, itulah pintu menikah. Kita harus apa? Harus buat orang, pasangan hidup kita bahagia dengan diri kita. Seringkali banyak suami dia baik pada orang luar, tapi dia tak elok pada istrinya. Dia tak baik pada istri, pada pasangan hidupnya. Dia semena-mena, bagaikan pembantu. Pembantu itu apa ya? Maid gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, singkat saja, rezeki kerana anak. Banyak orang berfikir, banyak anak, banyak rezeki. Itu betul. Ya, tapi kenapa banyak di Malaysia ada misalnya orang yang anaknya banyak, tapi rezekinya sedikit? Karena dia cuma punya pintunya. Anaknya tak mendapatkan waktu dari dirinya. Anaknya tak mendapatkan kasih sayang hak-haknya dari dirinya. Anaknya tak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ayah ibunya. Anaknya hanya diberikan gadget, bukan diberikan ilmu agama, bukan diberikan
nasihat, bukan diberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Sepertinya So, ibu bapa menternak anak, ya, bukanlah mendidik anak-anak. Apakah itu? betul. Ya. Betul sekali, Kak Masyi. Nah, izin saya selesaikan sedikit. Karena anak ini caranya adalah bahagiakan anak-anak kita. Dan kedelapan adalah rezeki karena sedekah. Ya, rezeki karena sedekah semakin banyak kita berikan kepada orang lain, semakin banyak kepada perjuangan agama Islam, maka insya Allah barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah balas, balas, balas. Jika tak sempat di dunia, Allah akan balas di surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bang Edvan, mungkin ada yang bertanya, kenapa tadi sholat duha, sholat tahajud? Karena Rasulullah SAW mengatakan sholat duha adalah sedekah. Sholat duha bagian dari sedekah. Sedekah dari waktu kita, persendian kita, gerakan kita. Jadi saat kita sibuk jam-jam saat ini, tapi kita sedekahkan waktu untuk bersolat, ya, solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada sedikit saya ingin beri masukan untuk teman-teman kita, saudara kita yang beragama Islam. Seringkali solat itu disebut sembahyang, ya kan? Di Malaysia pun mungkin kurang lebih macam itu, sudah menjadi bahasa sehari-hari. Di Indonesia pun seperti itu. Tapi kalau Anda boleh tahu, sembahyang itu dari bahasa orang Hindu. Nah, sembah Sang Hyang Dewi, Sang Hyang Dewa. Sang Hyang itu nama dewa mereka ya. Jadi kalau teman-teman Muslim di Bali mereka sudah paham, mereka tak pernah sebut sembahyang, mereka sebut sholat sesuai yang diajarkan Al-Quran. Oke, dari 8 pintu rezeki ini, tolong jawab dengan jujur ya. Dari 8 pintu rezeki ini, pintu rezeki mana yang setiap hari kita pikirkan, setiap hari kita lakukan, setiap hari kita maksimumkan ikhtiar nih? Yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8, jujur. Yang mana yang paling kita anggap selama ini akan memberikan kita rezeki? Satulah. Kalau saya satulah. Oke. Kita bekerja dan kita dapat upah. Nomor 2 maksudnya? Ya betul. Ya, nomor 2 kan? Betul. Yes, Betul. kebanyakan di antara kita berpikir bahwa untuk mendapatkan rezeki biasanya paling banyak adalah ikhtiar. Makanya banyak kita lihat orang tua zaman sekarang, anak dititipkan ke pembantu di rumah. Ya, bapaknya kerja, ibunya kerja, tapi rezekinya tak bertambah. Ya kan? Rezekinya tetap sama. Ya, dia kerja setiap hari, dia kerja weekend pun dia kerja, dia lembur. Dia terus kerja tapi rezeki tak bertambah. Kenapa? Karena dia hanya memaksimalkan 1 dari 8 pintu rezeki yang Allah siapkan. Padahal untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa ini, kita maksimalkan 8-8. Nah, di kuantum rezeki, kita akan memaksimalkan 8 pintu ini. Sehingga yang biasa kita dapatkan rezeki 1/8, betul ya, 1/8 bahasa Malaysianya, menjadi 8/8. Utuh. 8 pintu ini memberikan rezeki yang berlimpah. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, sampai menangis, menetes air mata kita karena ternyata yang membuat rezeki kita sulit hadir pada kita bukan Allah, tapi diri kita yang seringkali membatasi mulai dari mindset, pikiran, hati, dan lain-lain. So, dengan 7 cara ini, 7 poin ini, kita boleh membuka selebar-lebarnya pintu rezeki. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah beritahu. Insya Allah.